Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huri Nabila dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi current liabilities atau kewajiban lancar dan non-current liabilities atau kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang. Nah, untuk pembahasan kali ini yakni tentang pengertian, kemudian yang kedua adalah perbedaan, yang ketiga adalah pengakuan, dan yang terakhir itu adalah contoh transaksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan liabilitas? Jadi, IASB ini sebagai bagian dari kerangka konseptual mendefinisikan liabilitas sebagai kewajiban perubahan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dengan kata lain, liabilitas memiliki 3 karakteristik penting sebagai berikut. Yang pertama adalah merupakan kewajiban kini, yang kedua itu timbul dari peristiwa masa lalu, dan yang terakhir itu adalah mengakibatkan arus keluar dari sumber daya, yakni kas, barang, dan jasa. Nah, oleh karena liabilitas melibatkan pengeluaran masa depan atas aset atau jasa, salah satu fitur yang terpenting adalah waktu pembayarannya. Yakni perusahaan harus memenuhi liabilitas yang jatuh tempo saat ini dalam aktivitas bisnis normal untuk terus beroperasi. Sebagaimana yang diatur, liabilitas dengan tanggal jatuh tempo yang lebih jauh tidak mencerminkan klaim atas sumber daya perusahaan saat itu. Nah, oleh karena itu, liabilitas yang demikian berada dalam kategori yang sedikit berbeda. Fitur ini menimbulkan pembagian dasar liabilitas menjadi 2. Yang pertama itu liabilitas jangka pendek, dan yang kedua itu liabilitas jangka panjang. Selanjutnya, apa sih liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek? Jadi, kewajiban atau liabilitas jangka pendek juga disebut dengan liabilitas lancar, yaitu di mana kewajiban jatuh tempo selama siklus operasi normal atau 1 tahun. Nah, untuk kewajiban atau liabilitas jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Nah, beberapa liabilitas jangka pendek yang umum itu yang pertama adalah utang usaha atau account payable atau utang dagang trade account payable, yakni merupakan saldo yang harus dibayarkan kepada orang lain untuk barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan pembayaran kemudian. Utang usaha timbul karena jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dengan pembayarannya. Persyaratan penjualan. Jadi biasanya menyatakan periode kredit biasanya 30 sampai 60 hari. Yang kedua itu wesel bayar atau notes payable, merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa depan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Nah, wesel bayar ini mungkin timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Nah, yang ketiga itu bagian lancar dari utang jangka panjang. Yang keempat adalah kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali. Dan yang kelima itu adalah utang dividen. Jadi utang dividen atau cash dividend payable adalah jumlah yang harus dibayar perusahaan kepada para pemegang saham sebagai akibat dari otorisasi dewan direksi atau dalam kasus lain suara pemegang saham. Nah, pada tanggal pengumuman, perusahaan mengasumsikan liabilitas menempatkan pemegang saham dalam posisi kreditor dalam jumlah dividen yang diumumkan. Oleh karena perusahaan selalu membayar dividen tunai dalam waktu 1 tahun pengumuman atau umumnya itu dalam waktu 3 bulan, perusahaan mengklasifikasikan dividen yang diumumkan sebagai liabilitas jangka pendek. Yang keenam adalah uang muka dan deposito pelanggan, dan yang ketujuh itu adalah pendapatan diterima di muka, yang kedelapan adalah utang pajak penjualan, dan yang kesembilan adalah utang pajak penghasilan. Jadi sebagian besar pajak penghasilan bervariasi sesuai dengan jumlah laba tahunan. Dengan menggunakan informasi terbaik dan pertimbangan yang tersedia, bisnis harus mempersiapkan pengembalian pajak penghasilan dan menghitung utang pajak penghasilan yang diperoleh
diperoleh dari operasi pada periode berjalan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah liabilitas terkait karyawan. Perusahaan juga melaporkan sebagai jumlah liabilitas jangka pendek yang harus dibayarkan kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi. Selain itu, perusahaan juga sering melaporkan hal-hal berikut terkait dengan kompensasi karyawan sebagai liabilitas jangka pendek. Yang pertama itu adalah pemotongan gaji, cuti berbayar, dan yang terakhir itu adalah bonus. Selanjutnya adalah perbedaan kewajiban current liabilities dan non-current liabilities. Untuk kewajiban jangka pendek itu yang pertama adalah utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, yang kedua adalah utang bunga, yang ketiga adalah bagian lancar utang jangka panjang, keempat adalah pendapatan diterima di muka, dan yang kelima itu adalah utang belanja, dan yang terakhir adalah utang jangka pendek lainnya. Kemudian untuk kewajiban jangka panjang itu hanya ada dua. Yang pertama adalah utang dalam negeri, dan yang kedua itu adalah utang jangka panjang lainnya. Untuk pengakuannya, pada saat penandatangan kontrak, bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat, dan yang kedua itu bersamaan dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu adalah bersamaan dengan pengakuan aset, dan yang terakhir itu pada akhirnya periode karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian. Untuk contoh transaksi kewajiban lancar, jadi ini saya menggunakan contoh pendekatan beban garansi. Denson Machinery Company memulai produksi dengan mesin baru pada bulan Juli 2011 dan menjual 100 unit masing-masing seharga $5.000 pada akhir tahun 31 Desember 2011. Setiap mesin memiliki garansi selama 1 tahun. Nah, Denson memperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu penjualan mesin yang serupa, biaya garansi yang akan terjadi rata-rata berjumlah $200 per unit. Kemudian sebagai akibat penggantian suku cadang dan servis yang diberikan sesuai dengan garansi mesin, perusahaan menanggung biaya garansi sebesar $4.000 pada tahun 2011 dan $16.000 pada tahun 2012. Penjurnalannya, jadi pada saat penjualan 100 mesin masing-masing seharga $5.000 Juli sampai Desember 2011, kas atau piutang usaha di debit $500.000, kemudian penjualannya dikredit $500.000. Nah, pada saat pengakuan beban garansi Juli sampai Desember 2011 itu beban garansinya di debit $4.000, kemudian kas atau persediaan atau gaji yang diakur itu $4.000 dikredit. Nah, bawahnya itu beban garansinya $16.000 di debit dan liabilitas garansinya $16.000 dikredit. Untuk laporan posisi keuangan 31 Desember 2011 melaporkan liabilitas garansi sebagai liabilitas jangka pendek sebesar $16.000 dan laporan laba rugi 2011 melaporkan beban garansi sebesar $20.000. Yang terakhir itu pengakuan biaya garansi yang dikeluarkan pada tahun 2011 atas penjualan mesin pada tahun 2011. Liabilitas garansi di debit $16.000 dan kas persediaan gaji yang diakur itu $16.000 dikredit. Kemudian untuk contoh transaksi kewajiban tidak lancar, contoh obligasi yang diterbitkan pada nilai pari. Jadi pada tanggal 1 Januari 2011, Evermaster menerbitkan obligasi 5 tahun yang tertanggal 1 Januari 2011. Pada tanggal 1 Mei 2011, pada nilai pari $100.000. Nah, Evermaster ini mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2011 itu kas di debit $100.000, kemudian untuk utang obligasi itu dikredit $100.000. Untuk bawahnya itu kas di debit $2.667.000 dan beban bunga obligasi sebesar $2.667.000 dikredit.
Pada tanggal 1 Juli 2011, 2 bulan setelah tanggal pembelian, Evermaster membayar bunga 6 bulan penuh kepada investor dengan membuat jurnal sebagai berikut. Jadi jurnalnya pada tanggal 1 Juli 2011 itu beban bunga obligasi sebesar $4.000 di debit dan kas $4.000 di kredit. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.